Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ketika kami merilis video mengenai bom klaster CPU-105, banyak pemirsa Albiruni ID yang bertanya, bukankah bom klaster dilarang digunakan dalam perang? Maka kami jawab, ya Anda benar, kalau Anda bukan produsen dari bom klaster, atau jika negara Anda bukan negara superpower, atau bukan anggota NATO. Bagi negara superpower seperti Amerika dan Rusia, menggunakan bom klaster di medan perang itu sah-sah saja. Anda tidak percaya? Lihat saja video-video mengenai perang Suriah, Afghanistan, Irak, Libya, dan lain-lain. Entah itu Amerika ataupun Rusia, masih menggunakan klaster bom di medan tempur untuk membombardir musuh-musuh mereka. Dan pada video kali ini, kita akan membahas bom klaster yang pernah dimiliki dan digunakan oleh Indonesia, yaitu RPK-250 buatan Rusia. Meski tak lagi menjadi kekuatan udara nomor 1 di kawasan Asia Tenggara, TNI AU untuk urusan pengalaman tempur, khususnya yang menyangkut bantuan tembakan udara, adalah kekuatan yang amat diperhitungkan. Walau toh hingga kini masih mengandalkan dam bom atau konvensional bom, dalam catatan, TNI AU punya pengalaman dalam menggunakan bom klaster atau bom tandan, atau ada juga yang menyebut sebagai bom curah, karena punya daya rusak yang besar, bahkan tak jarang menimbulkan collateral damage atau kerusakan tambahan yang lebih luas. Penggunaan bom klaster telah dilarang dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan bom klaster di Indonesia sudah barang tentu menjadi bagian dari masa lalu. Lebih tepatnya, jenis klaster bom ini didatangkan dalam paket pengadaan alutsista jelang operasi Trikora. Bersamaan dengan hadirnya armada jet tempur MiG-21 Visbed dan MiG-17 Fresco untuk TNI AU, pada saat itu masih bernama Auri. Maka terselip bom klaster jenis RPK atau Razovaya Bombova Kaseta 250. Mengutip dari buku Operasi Udara di Timur Timur, karya Hendro Subroto, disebutkan jelang operasi Trikora di era 60-an, TNI AU mempunyai jenis bom FAB-250, ZAB-250, dan bom bakar yang kesemuanya adalah buatan Uni Soviet. Karena keterbatasan senjata untuk menggebuk Fretilin, sementara pesawat anti-gerilya OV-10F Bronco telah hadir di Indonesia tapi dalam keadaan ompong, maka terpaksa dilakukan modifikasi pada salah satu dari dua mounting Bronco agar dapat dipasangi bom-bom asal Uni Soviet tersebut. Maklum, saat OV-10F Bronco diterima TNI AU pada tahun 1976, ada ketentuan bahwa alutsista yang dibeli lewat program FMS atau Foreign Military Sales itu baru bisa dibelanjakan senjata berupa bom MK82 setelah lewat 3 tahun dari masa pembelian. Dan sampai saat ini, MK82 menjadi bom buatan Amerika Serikat yang paling laris dalam pasaran senjata. Begitupun sampai saat ini, MK82 masih menjadi senjata pamungkas bagi misi bombing jet tempur F-16 Fighting Falcon, Hawk 109-209, dan Super Tucano TNI AU.
Sementara RBK 250 dan bom-bom besutan Uni Soviet disebut telah habis digunakan dalam mendukung operasi Seroja. Sehingga saat generasi 4EF Skyhawk tiba di Indonesia pada awal dekade 80-an sudah menggunakan bom MK82 yang berbobot 227 kg dan bom MK81 yang beratnya 113 kg. Tentang RBK 250, meski tergolong bom tua, namun kiprahnya masih digunakan sampai saat ini. Dalam beberapa jurnal internasional, disebut RBK 50 masih digunakan pada tahun 2015. Tepatnya pada konflik bersenjata di Libya Timur dan yang terbaru yaitu di Suriah. Sebagai bagian dari sejarah alutsista nasional, maka ada baiknya kita kenal sedikit tentang RBK 250. Label lengkapnya adalah RBK 250 ZAB 2.5. Ada identitas 250, menyiratkan bahwa bobot bom ini mencapai 250 kg. Meski dalam kondisi aktualnya, beratnya berkisar 194 kg. Sedangkan kode ZAB 2.5 adalah nama bom kecil atau submunisi atau bomblet yang nantinya akan meledak di sasaran. Menyandang predikat sebagai bom cluster, maka tentunya di dalam RBK 250 terdapat ruang kargo yang menyimpan bom-bom ZAB 2.5 yang berupa amunisi pembakar. Di dalam kargo RBK 250 dapat dimuati 48 bom kecil atau bomblet ZAB 2.5. Setiap bom punya bobot 700 gram. ZAB 2.5 akan meledak lewat proses ejection dari mesiu yang terdapat di kargo. Sementara proses pembakaran terjadi melewati media udara atau oksigen. Prinsip kerjanya mirip dengan termobarik, yakni peledak akan menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang lebih lama. Pola ini juga dikenal dengan sebutan air full bomb, yang ditargetkan untuk memanggang pasukan infanteri, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar. Termobarik mengandalkan oksigen dan udara untuk pengoperasiannya, dan sangat pas untuk menghajar target infanteri yang bersembunyi di dalam terowongan, gua, atau bunker. Selain itu, karena mampu menebar banyak bomblet, bom ini juga sangat pas untuk misi penghancuran landasan pesawat terbang lawan. Bomblet ZAB 2.5 punya panjang di rentang 244-249 mm dan lebar 68 mm. ZAB 2.5 ditawarkan dalam 3 varian munisi, yakni varian 1 berat 2,3 kg, komposisi pembakar termit, waktu pembakaran 150-180 detik. Varian 2 berat 2,3 kg, komposisi pembakar termit, waktu pembakaran 120-180 detik. Varian 3 berat 2,2 kg, komposisi pembakar termit ditambah campuran bahan bakar beku, waktu pembakaran 3-9 menit. Sebagai informasi, varian 2 dan 3 juga mengandung bahan peledak PETN atau pentaritritol tetranitrit yang dirancang untuk menghambat upaya untuk pemadaman di areal yang terbakar. Pada kasus varian 3, beberapa analis menyebut efek yang ditimbulkannya mirip dengan bom napalm. Komponen termit dari subamunisi ini mampu menembus baja setebal 3-4 mm. Temuan penggunaan bom RBK 250 terbukti digunakan di kota Derna, Libya Timur pada tahun 2015. Kemudian RBK 250 masih digunakan pada perang di Suriah yang saat ini masih berkecambuk. Hal ini dianalis dari identifikasi peledak dan efek kehancuran yang ditimbulkan. Selain RBK 250, masih ada sosok yang lebih besar dengan payload bomblet lebih besar, yakni RBK 500.